Oke, selamat siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada. Fiction kali ini bunyinya kasar ya. Solusinya gimana dan apa saja yang perlu diganti? Mari kita bahas, mari kita belajar bersama. Dan tentunya jangan lupa untuk berbahagia. Lanjut, ini saya bongkar, tidak saya videoin biar durasinya agak memakan waktu. Nanti di part-partnya saya kasih tahu. Oke, cekidot. Untuk membuka block kopnya, nah ini ya, ini kan mentok ini ya. Di sini juga mentok ini ke sasisnya. Jadi tanpa turun mesin ya, pastikan area manifold sudah terbuka ya. Ini kita miringkan sedikit saja ya, perlahan, hati-hati untuk perpaknya jangan sampai terluka. Oke, nah dimiringkan begitu, karena untuk yang belakang itu sangat mudah, yang kena di sasisnya itu sebelah depannya. Untuk arah itu juga sedikit dimiringkan saja ya, setelah itu baru ini bisa terbuka ya. Nah, kalau untuk bloknya asalkan tusuk satunya sudah terbuka itu langsung enak ya. Oke, lanjut ke pengecekan spare part lainnya seperti stang piston. Bloknya ini saya buka dulu, kita lihat seperti apa. Oke, ini untuk stang pistonnya ya, kita lihat dia normal apa tidak. Kalau diketok begini dia ada bunyi, berarti tandanya untuk area stang pistonnya itu rusak. Tapi ini dalam keadaan aman, masih gak ada bunyinya, artinya ini tidak perlu untuk diganti, jadi gak perlu kita bongkar mesin, berarti pilihan kita tepat ya. Dan untuk blok pistonnya ya, kita lihat dan kita raba apakah baretnya udah parah atau enggak. Dan dilihatnya memang ada sedikit goresan-goresan ya untuk area bloknya, tapi mungkin ini saya rasa bagus masih, kita ganti piston kit saja. Untuk area noken as kita cek bearingnya, cek gunungan noken asnya, ini masih bagus, jadi tidak perlu kita ganti ya. Oke, ini untuk noken asnya nggih. Terus yang terpenting bearingnya ini ya, jangan sampai ada longgarnya, jadi bisa berakibat fatal ya. Dan untuk temlar atau rocker arm ini dicek juga, barangkali ini ada kelonggaran ya. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan fiction bunyi kasar, jadi alangkah baiknya kita cek satu persatu biar kita tidak kerja dua kali gitu. Nanti kalau sudah terpasang dan ternyata untuk rocker arm ataupun noken as, bearing noken as, nah itu rusak. Jadi kita hanya cukup ganti ini sudah parah ini baret ini dah. Nah, cuman alhamdulillah tidak begitu parah untuk ngasapnya, jadi kita ganti piston kit saja, tidak perlu ganti blok ya. Oke, ini mereknya juga sudah bukan yang ori, jadi nanti kita ganti yang merek Yamaha. Ini ya, ini bukan yang asli ya, jadi takutnya ini kolteran tapi ya. Oke, lanjut, ini kita bersihkan, kita lihat ini oversis berapa, dan ini ya saya yakin ini masih standar ini kayaknya ini. Oke, lanjut pemasangannya, bagaimana pasangnya dan mengantisipasi untuk ini biar gak ngasapnya seperti apa ya. Oke, lanjut cekidot. Oke, ini untuk bloknya ya, ini sudah saya bersihkan dan sama seperti yang tadi kita lihat dan kita raba untuk area yang kegores
Nah, ini pasti ada. Ini akan terasa jika memang ini apa ya namanya, udah baret parah ya. Tapi ini saya rasa masih aman. Jadi kita pasang ya untuk area bloknya. Oke, ini sudah saya ganti ya. Untuk piston kitnya kita ambil merek Yamaha. Jadi kita pastikan untuk pistonnya memang overseas standar. Tapi kalau untuk yang ori ini gak ada yang overseas 50, jadi memang standar semua ya. Jadi ini kita lihat untuk coakan klep itu pasti ada di X ya, ada di knalpot. Jadi yang titik ini, yang X ini ada coakannya, itu berarti di area X ya, ada di klep knalpot ya. Kalau Yamaha seperti itu, jangan sampai kebalik karena untuk ukurannya itu beda ya. Oke, ini untuk pasang bloknya, nanti kita pasang ring pistonnya biar aman dan tidak berasap ya. Jadi untuk pasang pistonnya, pertama-tama kita pasang kancingan pen pistonnya ya, atau sirklipnya. Ini kalau saya ditaruh di sebelah kanan, jadi ini kita pasang dulu. Baru setelah ini terpasang, usahakan tangan juga bersih ya boy. Nah, jadi ini pasang, kita paskan ke lubangnya, jangan sampai ini terlalu longgar. Jadi harus memang pas bener ya, agar tidak loncat untuk pen pistonnya ya. Jadi setelah semuanya terpasang, kita pasang ring pistonnya. Ini pen kita masukkan dulu, apakah benar-benar kancingannya ngunci apa tidak ya. Kita dorong, sangat dorong sekali ya. Oke, kita pasang ring pistonnya ya. Untuk ring piston ini ini kan sudah piston kit, jadi otomatis merek pistonnya juga yang ori juga. Ini kita pisahin mana ring kompresi. Nah, ini ring cacing, berhubung bloknya sudah sedikit baret, jadi kita sedikit ditarik ya, perlahan-lahan agar lebih kencang. Harapannya adalah lebih kencang daripada itu. Jadi ini kasih di in, jadi coakan klep itu di X ya. Pastikan ini benar dan menghadap di atas ya. Oke, setelah ring cacing terpasang, kita pasang untuk ring yang tipis 2 ini ya. Nah, ini kita silang. Untuk video lengkapnya ada di video-video sebelumnya ya. Nah, jadi kalau ini sudah terpasang, ini kita buat zigzag, ada cek di video-video yang sebelumnya, bukan selanjutnya. Oke, ini jika sudah selesai baru kita pasang di bloknya, begitu bosku. Oke, untuk pemasangan di bloknya jangan lupa sebelum dipasang dikasih uli dulu untuk area ininya ya, biar bagus. Nih pakai ala kadarnya saja, jadi biar lebih aman begitu. Untuk area pistonnya di daerah pen piston dan juga dinding pistonnya jangan lupa untuk dikasih oli juga, pelumas juga ya. Jangan lupa untuk pemasangan kuncian pen piston ya, ini harap sangat-sangat diperhatikan ya, karena jangan sampai ini lepas ya. Oke, untuk pemasangannya demikian, kita paskan, dan setelah masuk rantai ketengnya jangan lupa. Oke, lanjut ke pemasangan kopnya ya. Oke, setelah terpasang begini jangan lupa untuk sisa-sisa dari olinya ini dibersihkan ya dengan bensin. Setelah itu kita semprot ya. Oke, ini kita semprot semuanya agar bersih.
lalu setelah kering baru kita pasang. Oke, pemasangan ini ya kita pasang seperti yang kemarin, kita sedikit bengkokkan ke atas ini. Setelah itu dimasukkan ini, kita tarik juga bersama. Setelah itu baru yang sebelah depan kan sudah masuk. Terus kencengin. Kalau untuk yang belakang ini ya, untuk yang belakang tidak perlu apa ya namanya, tidak perlu dimiringkan. Oke, untuk setelan klep ya, kalau dari standar pabriknya untuk klep in itu 19 mm dan yang X itu adalah 17. Tapi di sini saya sedikit kencangkan untuk yang in ya. Ini aslinya 19, saya kasih 10 kan. Yang depan ini kasih 7. Jadi akan fuller, gak ada yang ukuran 7. Kenapa demikian? Karena usia dari motor ini itu sudah lebih dari 400.000 km untuk perjalanan. Otomatis dari temlarnya itu pasti ada sedikit kelonggaran. Jadi misalnya kita paskan di setelan seperti pabriknya, otomatis ini akan berbunyi sangat kasar. Untuk mengantisipasi di mana letak stabilnya setelan klep tersebut, nanti kita bongkar 2 kali. Misalnya 0,7 belakang 0,10 terlalu rapat, akselerasinya kurang dapat, ya kita renggangin dengan nilai toleransi suara motor tidak kasar. Oke, mungkin sekian, nanti kita perlihatkan akhirnya seperti apa, motornya bunyinya seperti apa. Lanjut ke selanjutnya. Untuk masangan-masangan pengencangannya sudah mungkin saya rasa tidak perlu begitu didetailkan lah. Oke, sehat selalu. Oke Mas Bro, ini sudah selesai ya. Kenapa saya bawa ke tempat sepinya? Dikarenakan di bengkel itu ada hajatan, jadi bunyinya sound terlalu kencang ya. Jadi oke, kita on-kan kunci kontaknya. Sebentar, banyak mobil yang lewat. Bisa dibandingkan bunyi yang sekarang sama yang kemarin ya, juga gak berapa. Padahal bloknya juga sedikit ada baretnya ya. Yang terpenting pastikan air radiator juga naik. Yang pertama ini oli
sirkulasi oli harus terlumasi semua blok top dan juga part-part lainnya seperti gearbox, kampas kopling, semuanya. Filter oli juga diganti. Oke, ini sudah kembali normal. Setelan klep saya ambil 0,7 dan 0,10. Jadi bunyinya halus. Ini dikasarin dikit bunyinya klep, ditaruh di standarnya pasti bunyi kasar karena sudah motornya terlalu lama beroperasi, sedikit longgar ya tuan. Tapi kalau memang masih sekitar 8.000 20.000 kilometer ya nggak apa-apa, kita kasih seperti standarnya. Oke, terima kasih, sehat selalu dan jangan lupa subscribe dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.